Pernahkah Anda bertanya, mengapa ada orang yang terlihat sehat, namun tiba-tiba terkena serangan jantung? Mengapa seseorang yang masih muda, aktif, dan produktif harus mendadak berjuang melawan kanker atau diabetes? Jawabannya terletak pada sesuatu yang sering kita abaikan. Penyakit tidak menular. Penyakit ini tidak menular dari orang ke orang, akan tetapi menyebar secara diam-diam melalui gaya hidup yang tidak sehat. Maka dari itu, izinkan kami untuk membuka mata Anda terhadap tantangan besar kesehatan di Indonesia dan lebih penting lagi, bagaimana kita bisa mengubah potensi yang jarang dilihat menjadi solusi yang menyelamatkan banyak nyawa. Maka dari itu, perkenalkan kami tim Wanawan dari Institut Pertanian Bogor dengan saya Thorik Abdul Muzamil bersama dengan rekan saya Aditya Dewanto dan Raffi Pranaja hadir membawa solusi inovasi yang bukan hanya menjawab tantangan kesehatan bangsa, akan tetapi juga mengolah potensi laut yang ada di Indonesia yang selama ini kita abaikan, yaitu dengan SeaGold, perencanaan bisnis hilirisasi minyak ikan dari hasil samping pengalengan sarden di Indonesia. Namun sebelum kita membahas inovasinya lebih jauh, mari kita melihat kenyataan yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Berdasarkan data riset kesehatan dasar pada tahun 2018, penyakit tidak menular atau PTM menjadi penyebab utama kematian di Indonesia, yakni sekitar 73%. Semua ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Faktor pemicunya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pola makan yang tinggi lemak jenuh dan juga tinggi gula, serta faktor metabolik seperti obesitas dan tekanan darah tinggi menjadi penyebab penyakit ini. Salah satu pendekatan preventif yang semakin diakui secara ilmiah adalah melalui konsumsi asam lemak omega 3, karena senyawa ini tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh kita dan hanya bisa kita dapatkan dari sumber luar, seperti contohnya ikan. Tapi sayangnya, konsumsi ikan masyarakat Indonesia masih belum mencukupi kebutuhan harian omega 3 yang disarankan, yaitu sekitar 200 hingga 4000 mg tergantung dari usia dan kondisi tubuh. Dan dalam 25 tahun terakhir, permintaan minyak ikan baik secara global maupun skala lokal terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai negara maritim, Indonesia seharusnya dapat mengambil kesempatan ini, karena total produksi perikanan Indonesia mencapai angka 22 juta ton per tahun. Akan tetapi, justru kita masih mengimpor minyak ikan untuk konsumsi dalam negeri. Hal ini dikarenakan rendahnya kualitas minyak ikan lokal, sehingga lebih banyak digunakan untuk keperluan pakan saja. Salah satu sumber daya yang sangat potensial di Indonesia adalah ikan sarden. Indonesia bahkan menyumbang 16% dari total produksi sarden global atau sekitar 12.000 ton per tahun. Dan dari proses pengalengan sarden ini, sebenarnya dihasilkan minyak ikan kasar yang masih menyimpan hampir 30% asam lemak. Akan tetapi, 20 hingga 30 ribu ton minyak ini justru terbuang secara sia-sia dari tahun ke tahun, bahkan mencemari lingkungan, serta menyumbang chemical oxygen demand mencapai 37 kg per meter kubik per ton produksi. Atas masalah tersebut, SeaGold hadir sebagai inovasi minyak ikan asli Indonesia yang diproses dengan triple refining proses dan teknologi enkapsulasi. SeaGold menghadirkan kapsul minyak ikan tanpa bau tengik, lebih stabil dan lebih tahan lama. Kombinasi omega 3 dari laut Indonesia dan herbal lokal menjadikan SeaGold bukan sekedar suplemen, tapi bentuk konkret upaya preventif bangsa. Indonesia memiliki potensi besar di industri minyak ikan, namun pasar domestiknya masih belum berkembang. Disinilah SeaGold hadir sebagai jawaban untuk menjawab kebutuhan minyak ikan asli Indonesia. SeaGold memiliki beberapa keunggulan dibandingkan kompetitor produk sejenis, seperti produk buatan asli Indonesia. Kedua, terenkapsulasi gelatin ikan yang dapat menjaga stabilitas minyak ikan. Yang ketiga, pemanfaatan bahan lokal yaitu menirat sebagai antioksidan alami dan meningkatkan stabilitas, efektivitas, dan bioavailabilitas. Yang terakhir, mendukung blue circular economy. Serta harga dari produk kami yang lebih murah dibandingkan dengan produk sejenis lainnya, yaitu dengan harga Rp1.000 per kapsul. Untuk benar-benar memahami siapa pelanggan kami dan apa yang mereka butuhkan, kami menggunakan alat yang disebut Value Proposition Canvas. Dengan pendekatan ini, kami dapat mengidentifikasi apa yang mereka harapkan, apa yang mereka rasakan, dan apa yang mereka alami, serta bagaimana produk kami dapat menjadi solusi nyata bagi mereka. Kami menargetkan segmen pria dan juga wanita berusia 20 hingga 60 tahun yang peduli terhadap gaya hidup sehat, khususnya di wilayah Pulau Jawa, dengan total 88 juta konsumen. Dengan penetration rate sebesar 1%, SeaGold menargetkan sekitar 88.000 konsumen potensial sebagai langkah awal kami dalam membangun pasar.
Kami menerapkan model bisnis to konsumen dengan 2 skema pendekatan, secara top-down melalui pemerintah, dan kami juga menggunakan pendekatan bottom-up dengan membangun brand awareness kepada konsumen secara langsung melalui media sosial dan juga secara offline. Untuk mendukung 2 skema tersebut, kami menerapkan 2 pendekatan utama dalam pemasaran. Melalui pendekatan organik dilakukan dengan edukasi konten di media sosial, webinar, serta komunitas untuk membangun koneksi yang kuat dengan konsumen. Di sisi lain, strategi organik dilakukan melalui kerjasama dengan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan juga rumah sakit yang ada di tiap daerah. Promosi melalui platform e-commerce, kemitraan dengan influencer, serta penempatan iklan digital berbayar dengan berbagai macam channels. Kami juga melihat peluang yang sangat besar yang dimanfaatkan Sigold. Hal ini diidentifikasi melalui kondisi eksternal yang mendukung dengan bantuan kerangka kerja Pestal. Dari sisi politik, adanya dukungan pemerintah terkait ekonomi biru. Secara ekonomi, kebutuhan minyak ikan Indonesia masih dalam impor dan berpotensi menggerus devisa negara, dan juga permintaan minyak ikan yang tiap tahun meningkat secara terus-menerus. Pada aspek sosial, adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan juga penyakit tidak menular. Pada aspek teknologi, Sigold menggunakan teknologi triple refining process dan co-encapsulation untuk produk yang aman dikonsumsi dan juga tidak berbau untuk konsumen. Sementara itu, meningkatnya kesadaran lingkungan dan juga regulasi pengelolaan limbah mendorong pemanfaatan hasil samping dari industri yang sejalan dengan ekonomi sirkular dan juga pengurangan dari adanya limbah di laut Indonesia ini. Keseluruhan faktor ini menunjukkan bahwasannya Sigold berada dalam posisi yang sangat strategis untuk bertumbuh dan juga bersaing di pasar Indonesia maupun pasar global. Secara operasi bisnis, Sigold akan melakukan pendekatan yang terstruktur dan juga holistik untuk merancang model bisnis yang efektif dan juga berkelanjutan dengan bisnis model kanvas. Kami akan menggandeng mitra seperti industri sarden, pabrik gelatin ikan, petani beneran lokal, serta akan didistribusikan melalui retail apotek dan juga akan melakukan kampanye edukatif di media sosial. Pendapatan diperoleh dari penjualan produk dan juga sponsorship dan serta, yaitu ada partnership dengan strategi biaya yang efisien melalui penguatan hasil samping, kolaborasi lokal, dan juga edukasi pasar secara berkelanjutan. Secara operasional, Sigold akan mengandalkan alur kerja yang terintegrasi dan dipantau serta dievaluasi harian oleh tim manajemen lintas divisi. Nantinya, timeline pengembangan dibagi menjadi 3 fase, yaitu pre-development, development, dan juga post-development dengan target komersialisasi mulai dari kuartal pertama 2027. Kami percaya di balik bisnis yang hebat ada tim yang kuat. Tim Sigold merupakan tim yang berpengalaman, termasuk CEO Aditya Dewanto, CPO Raffi Pranaja, dan juga CMO Torik Abdul Muzamil, yang kemudian nantinya akan membawahi divisi-divisi yang disesuaikan dengan job analisis matrix. Proses produksi Sigold terdiri dari 3 fase, yaitu recovery hasil samping sarden menjadi minyak kasar, yang kedua adalah pemurnian dengan teknologi triple refining process dengan standar ketat, lalu enkapsulasi bersama ekstrak meniran yang merupakan tanaman herbal lokal asli Indonesia untuk menghasilkan minyak ikan yang stabil dan bebas bau. Total kebutuhan awal dari Sigold sebesar 28 miliar rupiah mencakup belanja modal dan juga operasional, di mana nantinya sumber pendanaan berasal dari bootstrapping, pinjaman, serta investor atau hibah. Selain itu, arus kas dari Sigold menunjukkan pertumbuhan yang positif seiring tahun dan juga analisis kelaikan mulai dari ROI, IRR, BEP, hingga benefit cost ratio menunjukkan hasil yang baik dan menyatakan bahwa bisnis Sigold layak untuk dijalankan. Sigold lahir dari satu keyakinan bahwa inovasi harus mahal dan keberlanjutan tak harus jadi wacana. Sigold adalah langkah awal menuju kedaulatan nutrisi bangsa, dan kami percaya bahwa masa depan yang sehat dan mandiri bisa dimulai dari kapsul kecil buatan anak negeri. Mari kita wujudkan Indonesia yang maju dan mandiri bersama Sigold. Sigold, Miracle of the Sea, just for you.